menentukan gereja ini adalah pria. Suara pria itu harus kuat didengar. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, pria-pria yang membuat saya menjadi pria sejati dan semu semakin senang dan juga istri-istri saudara juga senang, ya, anak-anak saudara juga senang. Nah, sebagai hadiah saya akan berikan yaitu firman untuk ayah. Tolong PowerPoint Muse, tolong supaya Muse bisa untuk gerakan. Saya pesankan untuk hari ayah dan juga pria 34 tahun. Untuk supaya ayah-ayah dan pria mendengar. Ada satu artikel yang sekarang ini lagi tren. My dad is my destiny. Ayahku itu masa depanku. Iya betul. Alkitab sudah mengatakan kepada setiap ayah dan setiap pria. Karena Alkitab tahu bahwa ayah-ayah inilah yang akan dipakai oleh Tuhan. Sebagai apa? Pelayan Tuhan. Karena itu pesan yang pertama adalah, yaitu jangan sakiti hati anakmu. Jangan sakiti hati anakmu. Kata sakiti itu adalah mengobarkan emosi. Membangkitkan kemarahan. Bukan hanya kemarahan. Kalau marah kemudian dia berjuang berhasil nggak apa-apa. Saudara, prosentase di Amerika, bahkan di Indonesia, sekian prosentase dari survei, lembaga survei Indonesia, fatherless itu terjadi di sini. Orangnya meninggal Musa. No, dia ada, tapi dia tidak berfungsi. Kenapa? Karena dia suka menyakiti. Orang yang menyakiti itu orang yang membangkitkan emosi setiap kali ketemu dengan papa. Emosi setiap ketemu dengan Musa. Emosi. Nah itu gagal Musa. Makanya kita jaga ya pria-pria ya, setiap Jumat karaoke ya. Kita setiap Jumat nyanyi-nyanyi. Ya, tepuk tangan untuk Teddy Singer, tepuk tangan untuk Alex Singer, untuk Wawan. Saudara, kalau pria-pria datang ke Kaim Tong, jangan ditahan. Mereka akan semakin semeringah, semakin senang. Dan mereka akan pulang tidak sakiti hatimu kembali. Dan tidak membangkitkan yang namanya yaitu emosi kemarahan yang membuat anakmu menjadi apa? Down, putus asa. Bahkan mereka tidak menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, pesan untuk ayah dan pria. Kalian adalah, kita adalah penasehat dan penghibur. Kata yang dipakai sama dengan kata yaitu Roh Kudus. Para kletos. Pria dipanggil sebagai para kaleo. Kaleo itu adalah orang yang dipanggil di samping. Saudara harus tahu, kedudukan pria bukan di meja direktur. Kedudukan pria bukan di mimbar. Kedudukan pria bukan di tempat singer. Kedudukan pria yang sejati adalah di samping anakmu. Kedudukan pria, apapun yang terjadi di rumahmu, harus ada di samping. Loh, tapi Musa, tapi ada wanita-wanita perkasa, terpaksa. Alkitab ketika pria-pria tidak ada yang bangkit untuk Tuhan, maka dia panggil namanya Deborah. Deborah adalah seorang wanita, tapi perkasa dia, panglima peperangan, tapi tidak selalu. Seluruhnya adalah pria. Karena itu pria itu harus para kaleo. Jadi kalau pria ada di samping suami, di samping istri, itu sudah semestinya. Kalau pria, ayah ada di samping anak, itu bukan gini, malu-malu. Enggak. Nah, saya harus membuat gereja ini, yaitu para kaleo yang hidup. Saya percaya kita tidak bicara anak secara jasmani. Masih ada anak di bawah gedung ini. Anak saudara ditentukan mati dan hidup. Masuk surga atau neraka. Dia cinta Tuhan atau cinta dunia. Dia menjadi pelayan atau penghancur daripada kerajaan Allah. Saudara harus berada di samping. Pulang dari tempat ini, turun, jangan pulang. Pria-pria ayah-ayah, berada para kaleo, kamu dipanggil. Usahamu sukses bukan untuk ke Anda pesiar, pergi. Boleh pergi, tapi Anda di samping anakmu. Nanti si Michelle ke Taiwan, Kokli pasti akan ada di samping. Musa, tapi saya nggak bisa di samping. Saudara, di samping itu bukan hanya fisik,
tetapi spirit. Dan yang terpenting bukan physically, tetapi spiritually. Doa saudara. Pernahkah ayah-ayah berlutut menangis untuk anaknya? Saya harap dari gedung ini, dari gereja ini, akan muncul para kaleo. Muncul pria-pria sejati yang ketika istrinya lihat, yang ketika anaknya lihat, papa bukan hanya pinter cari uang, bukan pinter kerja, bukan pinter menjadi pemimpin, tetapi papanya merendah berdoa. Saudara, seorang tokoh-tokoh Alkitab, mereka siang malam berdoa untuk anak-anaknya. Sekalipun ada kegagalan, tetapi Tuhan memperhitungkan generasi berikutnya. Saudara, hal ketiga yang terakhir untuk ayah dan pria. Ini tidak mudah saudara. Hanya 3 poin tapi tidak mudah. Bagaimana saudara akan bisa tidak menyakiti? Apakah kenyataannya menyakiti apa tidak? Lihat. Lihat daripada anak-anak kita. Sekarang ada di mana anak-anak kita? Sekarang modelnya anak kita seperti apa? Model kayak saya atau model kayak yang lain? Karena itu yang ketiga disebut seorang ayah itu dulos. Hai ayah, bukan berarti kamu memiliki wibawa dan kamu merintah. Bukan kamu berkuasa atas anakmu sehingga anakmu tersakiti. Secara rohani juga begitu. Kita tidak di gereja ini sebagai pria-pria, komisi pria, kemudian kita mentang-mentang punya kekuatan, kita punya kejantanan, kita pakai hal-hal yang destruktif. Tetapi mari kita menjadi dulos. Karena itu saya bersyukur sampai 2 tahun ini saya melihat pria-pria kita adalah dulos-dulos. Tepuk tangan saudara. Saya tidak melihat sebuah emosi, saya tidak melihat di pria itu semenang sendiri. Semuanya mengalah, semuanya memberi kesempatan. Bagi pria di Kaimtong, kesalahan itu bukan masalah. Betul? Tidak pernah kita meributkan kesalahan. Kekurangan bukan masalah. Tetapi yang masalah ketika pria tidak bisa melayani. Karena itu kita buka kesempatan. Pria-pria bandnya ada, pria singernya ada. Itu sebagai satu wujud kita ini dulos. Karena itu kalau ke pria jangan dihalangi. Ketika mereka jadi dulos di pria, di rumah saudara masing-masing, dia akan jadi pelayan yang terbaik. Tepuk tangan dulu saudara. Coba lihat Filipi 2 ayat 22. Ayo kita lihat Alkitab dulu. Sayang sekali karena waktu Musa sangat mepet. Karena di bawah ada pelayanan dan Musa harus menjaga. Ya, menjaga stamina pelayanan di tempat ini. Oke, kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-22. Wah, menarik sekali saudara. Ini adalah satu bukti bahwa seorang rasul, seorang ayah memiliki anak rohani. Menjadi anak rohani bukan gede badannya doang, bukan pinter otaknya, bukan duitnya banyak. Tetapi apakah anakmu bisa menjadi rekan kerja buat hidupmu? Apakah anakmu bisa menjadi dulos dalam hidupmu? Mari kita baca. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah dan bahwa ia telah seperti seorang anak menolong. Sangat menyedihkan ketika kita kecil, anak-anak kita biayai, pinter, sama sekali buru-buru menolong. Telepon papa saja enggak. Saya menyesal saya diberikan kesempatan 77 tahun papa saya meninggal. Karena itu saya cinta orang tua. Saya membalas dendam di tempat ini. Saya termasuk anak yang marah kepada orang tua. Orang tua saya adalah orang tua yang tidak suka kerja secara bisnismen. Tapi ternyata orang tua saya adalah organisasi pemerintah yang luar biasa. Kenalan orang tua saya adalah wali kota, gubernur. Dia mengikuti partai demi partai. Waktu kecil mama menekan kami. Waktu itu saya bertobat. Saya tidak punya papa di sorga. Karena itu saya lihat papa saya kenapa kurang. Papa saya kenapa tidak sempurna. Papa saya kenapa tidak bisa cari uang bayar sekolah saya. Saya marah saudara.
Saya kembar, saya marah, kakak saya lebih marah. Akhirnya kakak saya meninggalkan rumah. SMP sudah meninggalkan rumah. Saudara-saudara, ayah-ayah perhatikan, jangan sakiti hati anakmu. Kalau Tuhan izinkan, saya akan melayani papa saya. Karena ukuran daripada keberhasilan ayah itu bukan pinternya anak, bukan banyak duitnya anak. Tapi apakah anak jadi pelayan papa? Dan sangat miris sekali. Panti jompo. Kemarin saya diberikan satu video. Seorang di TikTok. Miris dia datang ke panti jompo. Dia berbicara dengan seorang mama yang sehat umur 60-an. Dia bukan orang tua, anak orang miskin, tapi kaya raya semua. Pertanyaannya, kenapa ibu di sini? Saya cari ketenangan. Lalu apa rencana ibu? Biar anak saya akan masuk panti jompo juga. Coba lihat. Jangan main-main saudara. Hati orang tuamu itu bukan hati yang bersih kalau diperlakukan yang jahat. Panggilan seorang ayah dan pria. Bagaimana saudara sekarang berjuang bersama Musa di tempat ini. Tidak cukup untuk lihat anak sukses selalu cerita di sini. Anakku sukses, anakku keluar negeri. Tidak, saya tidak lihat itu. Saya lihat anakmu melayanimu tidak dengan baik. Dan saya mengacungkan jempol di sini. Saya lihat ada anak-anak yang melayani orang tua dengan baik. Tepuk tangan untuk anak-anak yang melayani orang tua. Dan pulang dari tempat ini saudara bertobat. Termasuk saya. Jangan menyesal papa kita meninggal. Kita tidak punya kesempatan. Papa saya tidak bisa bayar uang sekolah. Doakanlah tuh. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang dulos tidak mudah. Tetapi saya percaya. Tuhan memanggil saudara. Masukkan slide nomor 2. Silakan, bantu saya. Saya tidak cukup untuk menjelaskan di kebaktian kedua karena ada acara. Tapi saya akan memberitahukan kepada saudara yang sama bobotnya dengan ibadah 1. Nanti ibadah 3 saya akan habis-habisan. Saya akan menyatakan atas gereja ini bahwa panggilan gereja ini, identitas saudara dan saya, supaya kita bisa menjadi pelayan, supaya anak kita bisa melayani, tidak mungkin kalau kita tidak memiliki identity sebagai dulos. Setiap Anda sebagai gereja itu adalah hamba. Hari ini hari pria, saya bicara kepada pria, tetapi sesungguhnya wanita sama. Kamu juga ditebus oleh darah Yesus. Tugas saudara di dalam gereja untuk kita bisa menjadi pria yang baik. Gereja harus memiliki identitas, yaitu hamba. Mulai hari ini, identitas Kaim Tong adalah hamba-hamba. Dan saya tidak melihat di sini penguasa tangan besi dan memerintah dengan kekerasan. Tetapi Anda adalah bos-bos, Anda adalah sukses bisnismen, tetapi Anda adalah hamba. Artinya, kata hamba itu adalah oikonomia. Artinya adalah oikos itu rumah. Dan nomia itu adalah hukum. Saudara dipanggil dengan saya, yang ngurusi Kaim Tong bukan Musa dan Juanto, Elvin, dan praktek-praktek mahasiswa. Yang ngurusi rumah itu adalah saudara dan saya. Hamba itu kerjanya itu ngurusi rumah. Dan mendapatkan keuntungan. Hal yang kedua, yaitu bukan hanya hamba tetapi saudara. Hamba adalah sebuah identity. Tetapi saudara dipanggil bukan menjadi identitas hamba. Tetapi Anda dipanggil menjadi diakonos. Diakonos itu adalah orang yang melayani. Orang yang bekerja, orang yang investasi modal. Saudara melayani sekolah minggu karena saudara menginvestasikan modal saudara. Agar modal saya ada modal saudara berkembang. Kepada anak-anakmu, tidak ada seorang anak baru atas gereja ini.
menjadi anak yang rugi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang menjadi pria, melayani ayah, melayani orang tua. Itu kesuksesan, keberhasilan daripada gereja. Karena itu Tuhan memberikan kepadanya yaitu penghormatan. Siapa yang melayani aku, melayani anak-anakku, aku akan menghormati. Yang kedua, yang terakhir adalah panggilan gereja bukan hanya berbicara tentang identitas kita sebagai hamba. Tetapi mulai hari ini, parameter gereja Kaimtong. Kenapa Musa pakai parameter? Sekali lagi, para kaleo dipanggil di samping anak ayah. Tetapi ayah, perhatikan saya. Anda bukan para kaleo, tetapi Anda para meter. Metron itu adalah sebuah patron, sebuah ukuran. Saudara harus selalu memberi ukuran di samping anakmu. Jangan sampai anak kita menjadi anak tetangga. Mereka harus berkarakter seperti orang tuanya. Kalau orang tuanya dulos, maka anaknya juga dulos. Kalau orang tuanya itu suka melayani, maka anaknya suka melayani. Karena itu panggilan daripada setiap gereja adalah punya parameter. Di tempat ini sudah tidak boleh ada isu yang lain. Hanya satu isu yang disebut sebagai hamba adalah barang siapa melayani Tuhan. Sekali lagi, parameter dari gereja ini bukan Anda bos, bukan Anda dari latar belakang apapun. Tetapi parameter saudara, ukuran saudara yang ada di samping saudaramu adalah Anda adalah melayani. Jadi saya tidak pernah tanya kepada saudara bagaimana keuntunganmu saja. Tetapi saya selalu tanya, apakah saudara masih melayani? Ketika saudara tidak melayani, maka saudara tidak punya ukuran. Karena itu panggilan kita sebagai pelayan. Bukan hanya melayani, tetapi parameter gereja ini ketika kita sudah melayani bukan melayani untuk seseorang pun. Bukan untuk manusia, tetapi kita melayani untuk Tuhan. Ukuran dari gereja ini bukan hebatnya melayani, tetapi untuk siapa kamu? Lu dari mana Musa tahu? Sombong. 2, meninggikan diri. 3, gak bisa diatur. 4, keras. 5, tidak bisa lemah lembut. Hati-hati. Hati-hati. Yudas itu adalah murid yang paling jahat. Tetapi Yesus mencuci kakinya. Saudara, seorang yang dipanggil oleh Tuhan melayani. Bukan melayani untuk manusia. Hati-hati dengan parameter kesombongan, dengan ukuran aku hebat. Aku bisa khotbah. Juanto Elvin tidak ada apa-apanya. Apalagi Los Angeles. Sudah, jangan kasih kesempatan. Itulah yang namanya iblis. Namanya diabolos. Bukan diakonos, tetapi diabolos. Dan parameter gereja ini adalah parameter melayani seperti itu Tuhan. Mari berlomba. Kalau kita ada di saudara kita yang melayani sekolah minggu, cek. Kita yang ada di parameter. Kita mesti bilang, kamu melayani harus untuk Tuhan ya nak, muliakan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari persembahan hidupnya. Semakin setia, tidak gampang pudung, tidak gampang kecewa, tidak berani memberontak, tidak berani bertengkar satu dengan lain. Saudara-saudara, membangun gereja membutuhkan stamina rohani yang kuat. Karena itu jangan ikuti setan. Setan membuat saudara bertengkar. Setan membuat saudara meninggikan diri. Setan membuat saudara memisahkan diri. Tetapi ketika saudara tahu, hari itu datang, Anda bukan untuk Tuhan, tapi Anda mencari penghormatan sendiri, Anda cepat gandeng tangan. Penghiburan Musa selalu kunjungan. Banyak bilang, Musa sekarang suka kunjungan. Saya buka satu tip buat saya, supaya saya tidak sombong. Kalau Musa tidak kunjungan, saya sombong. Saya tidak belajar.
Supaya saya tidak lagi melayani untuk diri saya cepat-cepat datang ke keluarga. Saya gandeng tangan. Saya mau makan di sana, saya mau merendah di sana. Untuk apa? Memotong semua, yaitu dia bolos, iblis yang merusak gereja kita. Dan yang terakhir saudara, parameter gereja kita bukan gagahnya saudara, bukan cantiknya saudara. Kak Imtong tidak menerima orang cantik dan orang gagah. Tetapi dalam anugerah semua cantik dan gagah. Tepuk tangan buat saudara. Tapi tidak ada. Dipanggil pelayan sekolah minggu. Satu syarat hidung mancung, dompet tebal. Apalagi koming yang tahu itu semuanya itu. Tidak ada. Dulu ada, ya nggak apa-apa ampuni. Sekarang tidak ada. Semester depan seluruh jemaat Tuhan adalah hamba. Dan kalian mengalami hal-hal yang apapun. Karena Tuhan tidak melihat rupa atau perawakan saudara. Tuhan tidak melihat siapapun dari saudara tentang perawaanmu. Tetapi Tuhan melihat hatimu. Terakhir baca ayat yang penting. Kisah Rasul 13:22. Mari kita baca. Waduh Musa katanya cepat kok lama. Ya itulah Musa, kadang-kadang ada sesuatu yang nggak bisa dilepaskan oleh Musa ya. Karena saya harus bertanggung jawab. Kemudian Kisah Rasul 13 ayat 20. Mari kita pria-pria bantu Musa baca dengan garang suaramu. 1, 2, 3. Setelah Saul. Where is pria? Ayo pria sama-sama Musa. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud Allah telah menyatakan apa? Seorang yang melakukan, orang yang dipandang sama Tuhan adalah orang yang melakukan perintah dengan setia dan merenungkan logos, merenungkan yaitu hidupnya. Kenapa saya kok dipanggil sebagai pria? Kenapa saya kok percaya Yesus? Kenapa saya masuk Kak Imtong? Itu direnungkan aja. Dan dia tidak berani sekali-kali menyakiti anak-anaknya. Tidak berani sekali-kali dia meninggalkan anak-anaknya termasuk gerejanya. Itu orang-orang yang dilihat. Parameter Kak Imtong gereja ini adalah orang-orang yang melakukan dia dikayosune. Makanya kita dipanggil diakonos. Melakukan perintah Tuhan tidak gampang saudara. Berat, ada gagal. Karena itu Kak Imtong tidak akan mengangkat kegagalan menjadi topik pembicaraan gereja. Tetapi keberhasilan, bagaimana menumbuhkan saudara. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Harus dan kudu dilayani gereja ini. Dari anak sampai orang tua. Dan biarlah ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mari tepuk tangan buat saudara sekalian.